Ayah yang menyerahkan putrinya. Bab 532. Kenapa Carson yang ingin meminta rekaman itu padamu? Kalau kamu menemukan pelaku yang membunuh ayah, apakah kamu tidak seharusnya menyerahkannya saja? Arila semakin tidak mengerti dengan Ferdian. Tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ferdian mempelajari psikologi, membaca pemikiran orang lain. Itu adalah keahliannya. Dulu tidak peduli orang yang betapa dia benci muncul di hadapannya. Dia tetap akan bisa menghadapinya dengan senyuman. Menggunakan ucapan mengatakan, tidak peduli orang seperti apa, mereka tidak akan memukul orang yang akan tersenyum. Lagian, banyak tersenyum juga tidak akan kekurangan apapun. Tersenyum juga ada banyak keuntungan. Kenapa tidak tersenyum menghadapi semua orang? Tapi beberapa hari ini Arila dengan jelas merasakan kebencian Ferdian terhadap Carson. Berkata ataupun melakukan sesuatu selalu melawan Carson. Saat mereka mengubur ayahnya, Ferdian juga tidak mengizinkan Carson mengikuti mereka. Namun karena Arila bersikeras, Ferdian baru mengizinkannya. Ferdian melihat keluar jendela dan berkata, "Aku tidak memiliki rekaman yang kamu katakan itu." "Kak, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan?" Arila menyodorkan tangan dan menariknya. Dengan marah dia berkata, "Aku adalah adik kandungmu. Ayah adalah ayah kita berdua. Masalah yang kamu ketahui, kenapa tidak boleh memberitahukannya padaku? Dan aku percaya, kalau bawahan Carson tidak 100% yakin kamu memiliki rekaman itu, mereka tidak akan memberitahukannya kepada Carson." Ferdian menjerit, Carson, setiap hari dari pagi sampai malam kamu hanya tahu Carson. Apakah kamu tahu kalau dialah..." Hanya sedikit lagi Ferdian sudah akan mengatakan kalau Carsonlah pelaku pembunuh ayahnya. Tapi melihat tatapan Arila, dia pun berhenti. Begitu dia mengatakannya, maka semua kebahagiaan yang mereka miliki sekarang, tidak peduli yang nyata atau tidak, semuanya akan hancur dan tidak akan kembali lagi. Dan dia adalah orang yang menghancurkan kebahagiaan keluarga adiknya itu. Arila dengan gegabah bertanya padanya lagi, "Ada apa dengan Carson?" Ferdian menarik napas dan berkata, "Kamu benar-benar ingin melihat rekaman itu?" Mendengar nada Ferdian seperti itu, hati Arila pun menjadi kacau. Dia juga tidak tahu kenapa, tapi dia tetap menganggukkan kepala. "Ya, aku ingin lihat." "Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu." Ferdian mengeluarkan ponselnya, membuka rekaman itu dan memberikan ponselnya kepada Arila. "Kamu lihat sendiri saja." Arila mengambil ponselnya dan membukanya. Video mulai berputar. Di dalam video itu muncul pria tua yang menutup mukanya. Dia menghadap kamera dan duduk dengan lurus, seperti sedang menghadapi interview yang penting. Dari video itu terdengar suara Ferdian. "Ayah, kamu tenanglah. Di sini hanya kita berdua. Jangan terlalu khawatir." Fernando langsung merasa tenang, tapi segera tubuhnya pun membeku. Dia berkata, "Ferdian, kamu jangan rekam dulu ya. Tunggu aku siap dulu." Karena ingin merekam sebuah video untuk putrinya, Fernando pun terlihat sangat tegang. Sedikit kesalahan juga tidak boleh ada. Setelah sejenak, dia sudah menegakkan diri. Duduk dengan lurus menghadap kamera, tersenyum penuh kasih sayang, lalu berkata, "Arila, aku adalah ayahmu. Sangat memohon maaf. Dari kamu lahir ayah tidak bisa menemani di sisimu.
Setelah kamu mulai besar, ayah tetap tidak bisa menemanimu. Setelah ayah siap pergi menjemput kamu dan ibumu, malah terjadi sebuah kecelakaan. Mengatakan sampai di sini, Fernando pun mendesah, lalu berkata, "Ayah dengan beruntung bisa hidup, tapi mengalami luka yang berat dan hampir saja mati. Kalianlah anakku, membuatku bisa bertahan dan hidup sampai sekarang, dan juga menemukan Ferdian. Arila, untuk sementara ayah tidak bisa pergi menemuimu. Tunggu sampai ayah dan kakakmu pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi. Tunggu wajah ayah sudah sembuh, pasti akan pergi mencarimu." Arila berkata sampai di sini. Fernando tiba-tiba berhenti. Setelah sejenak dia berkata lagi, "Arila, ayah mencintaimu." Suara Fernando serak dan sudah tua. Satu kata demi kata menyentuh hati Arila, membuatnya dia menangis saat mendengar ini. "Ayah, Arila juga mencintaimu. Walaupun tidak pernah bertemu denganmu, tapi aku tahu kamu adalah pahlawan. Selamanya adalah pahlawan di dalam hati putrimu ini. Tidak peduli ayahnya menjadi seperti apa, dia tetap adalah ayahnya, adalah pahlawan dalam hatinya." Ferdian mengambil tisu dan menyeka air mata Arila. "Jangan menangis lagi. Ayah paling tidak tahan kamu menangis. Dia ingin melihatmu bahagia setiap hari. Kamu juga sudah menemukannya. Kenapa kamu tidak memberitahukannya padaku? Walaupun menyuruhku bersembunyi darinya untuk melihatnya saja juga tidak apa-apa," kata Arila. Hati Arila begitu sakit dan memukul Ferdian. "Kalian selalu begitu. Masalah apapun juga tidak tanyakan padaku dan langsung membantuku membuat keputusan. Aku kira kita membawa ayah pergi melakukan operasi plastik di luar negeri. Aku kira dia bisa kembali dengan selamat dan bertemu denganmu." Ferdian dengan tangan gemetar mengeluarkan paspor dan KTP Fernando dari tasnya. "Lihatlah, semuanya sudah lengkap. Kalau tidak terjadi hal itu, kita sekeluarga sudah pasti bisa berkumpul." Memikirkan hal ini, Ferdian bahkan ingin sekali membunuh Carson. Kalau bukan karena Carson, mereka sekeluarga akan segera berkumpul. "Kak, tunjukkan video saat ayah ditangkap padaku ya." Arila menyeka air mata dan berkata lagi, "Kita harus menemukan pelakunya. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri." Di rumahku memang ada CCTV, tapi pada hari itu komplek mati lampu. Sama sekali tidak terekam saat pelaku menangkap ayah. Ucapan itu tidak sepenuhnya palsu. Hari itu, semua CCTV komplek yang ditinggali Ferdian rusak. Jadi, CCTV komplek tidak terekam siapa yang menangkap Fernando. Perumahan yang dibangun grup SS, komplek yang begitu mewah. Orang yang bisa membelinya tentu memiliki positif yang tinggi. Biasanya, manajemen properti juga bekerja dengan sangat baik. Orang asing yang keluar masuk pasti mendaftar. Namun, malam-malam itu orang yang masuk tidak mendaftar dan semua CCTV juga rusak. Orang yang bisa melakukan semua ini dengan sempurna, selain Carson, Ferdian tidak bisa memikirkan siapa yang bisa melakukannya lagi. Sayangnya bawahan Carson tidak menduga kalau di rumahnya juga memasang CCTV. Awalnya demi memudahkan ayahnya untuk melihat Arila. Tidak menduga malah berguna. Dan karena bawahan Carson tidak menduga hal ini, maka dia memiliki waktu yang cukup untuk menyembunyikan bukti ini. "Ferdian, apakah kamu ingin membuatku marah? Kamu kira dengan begitu aku akan percaya?" Arila benar-benar ingin menamparnya hingga sadar.
Kakaknya dulu yang begitu pintar dan bisa membaca perasaan orang lain itu sudah pergi kemana? Apakah karena kematian ayahnya membuatnya begitu tertekan hingga menjadi bodoh? Kalau Ferdian tidak menyerahkan rekaman itu, maka Arila sama sekali tidak ada petunjuk. Bagaimana dia bisa menemukan pelakunya? Tiba-tiba, ponsel Ferdian yang ada di kantong tiba-tiba berdering. Dia mengambil ponsel dan melihat. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Lalu dia pun mengangkat. Halo. Dari ponsel terdengar suara pria yang nyaring. Ferdian, ini aku.